Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai analisis Fourier, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Apa saja yang akan dibahas kali ini? Yang pertama adalah kita petakan kembali ya, mengenai tools analisis Fourier ini. Kemudian akan dibahas mengenai transformasi Fourier, properties atau sifat dari transformasi Fourier, bagaimana contoh perhitungan dari uh, kita menggunakan tools transformasi Fourier, dan juga kita aplikasikan bagaimana mencek respon frekuensi dari sebuah sistem menggunakan tools transformasi Fourier. Oke, analisis Fourier ini sebetulnya digunakan sebagai tools untuk menganalisis sinyal waktu kontinu. Nah, analisis Fourier yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah mengenai deret Fourier. Deret Fourier digunakan untuk mengolah atau menganalisis sinyal-sinyal yang bersifat periodik. Nah, sekarang kalau sinyalnya sifatnya non-periodik bagaimana? Maka kita akan menggunakan tools analisis Fourier yang dinamakan sebagai transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini disebut juga atau nama lainnya adalah Continuous Time Fourier Transform, yaitu transformasi Fourier waktu continuous. Oke, kita akan bahas analisis Fourier untuk yang tools transformasi Fourier. Karena apa? Karena dalam deret Fourier hanya digunakan untuk merepresentasikan sinyal periodik. Kenyataannya nih, realnya di alam ini, sinyal periodik ini, tanda kutip ya, sulit ditemukan. Dan hampir sebagian besar sinyal yang ada ini sifatnya adalah non-periodik. Sehingga jika kita simulasikan, ini adalah gambaran sinyal dalam domain waktu yang Anda lihat bersifat non-periodik. Nah, apa yang kita lakukan? Sinyal-sinyal yang bersifat non-periodik ini dapat diasumsikan sebagai sinyal yang bersifat periodik jika diamati pada rentang waktu tahingga, yaitu dari minus tahingga sampai tahingga misalnya ya, sehingga pola sinyalnya akan berulang kembali jika diamati sampai waktu tahingga. Oke, jadi kita kalau modelkan, simulasikan, misalkan ini rentang waktunya tahingga, satu bar sinyal ini. Maka sinyal non-periodik ini bisa kita anggap sebagai sinyal periodik. Misalkan ya, kalau kita anggap sampai waktu ini dia adalah sampai tahingga nih, posisi ini dia akan berulang lagi dan berulang lagi. Nah, cara menganalisis sinyal periodik ini, inilah yang disebut sebagai teknik transformasi Fourier. Jadi, dalam transformasi Fourier digunakan untuk merepresentasikan suatu sinyal yang bersifat non-periodik. Transformasi Fourier merupakan limit dari deret Fourier suatu sinyal ketika rentang waktunya mencapai tahingga. Transformasi Fourier adalah teknik matematis yang akan mentransformasikan sinyal dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Jika kita simbolkan sinyal dalam domain waktu adalah xt, maka domain frekuensi adalah X besar omega. Berikut adalah persamaan transformasi Fourier. Untuk sebuah sinyal hasil transformasi dalam domain frekuensi, kita tuliskan X besar omega diperoleh dari
kita melakukan proses integrasi dengan batas dari minus hingga sampai hingga dari sebuah sinyal domain waktu xt dikalikan dengan ini suku E pangkat min J omega T dt. Artinya sinyalnya berubah dalam setiap satuan waktu. Oke, nah sekarang kita lihat persamaan transformasi Fourier ini, bentuknya kan ini ya, yang sudah dijelaskan. Dia dikatakan, atau nama lainnya adalah analysis equation untuk transformasi Fourier. Jadi kita dengan bantuan persamaan ini, kita bisa menganalisis bagaimana respon frekuensi dari sebuah sinyal. Nah, inilah yang disebut sebagai, nama lainnya adalah forward Fourier transform. Nah, untuk kebalikannya, jika ingin kita mendapatkan kembali informasi dalam domain frekuensi ini, kita ubah kembali menjadi domain waktu, kita harus menggunakan konsep inverse. Inverse transformasi Fourier dituliskan seperti ini. Sinyal domain waktu yang ingin kita dapatkan diperoleh dari 1/2V dikalikan dengan integral dari sinyal hasil transformasi, yaitu sinyal dalam domain waktu frekuensi, yang kita integralkan dengan batas integral minus hingga sampai hingga. Di setiap frekuensi tertentu dikalikan dengan suku E pangkat J omega T. Nah, inverse transformasi Fourier ini disebut synthesis equation untuk transformasi Fourier. Atau nama lainnya inverse Fourier transform. Nah, sekarang kita lihat persamaan transformasi Fourier dalam bentuk domain frekuensi radian. Bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk analisis equation dan untuk synthesis equation. Ya. Sedangkan bentuk persamaan transformasi Fourier dalam domain frekuensi satuannya Hertz bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, dalam bentuk ini ya, suku E pangkat min J2V Ft dt. Oke, jadi kadangkala ada beberapa permasalahan yang kita memerlukan transformasi Fourier dalam domain frekuensi, frekuensinya adalah radian atau hertz. Sekarang kita lihat bagaimana properti transformasi Fourier. Sebetulnya propertinya sama seperti transformasi Laplace. Nah, bagaimana sifat-sifat dari transformasi Laplace? Bisa kamu lihat kembali di perkuliahan matematika teknik. Di sini akan dibahas sekitar 13 sifat dari transformasi Fourier. Mulai dari linearity, time shifting atau pergeseran waktu, pergeseran frekuensi, time scaling, time reversal, pencerminan waktu ya, kemudian duality atau symmetry, diferensiasi dalam domain waktu, juga dalam domain frekuensi, integrasi dalam domain waktu, konvolusi, multiplication, additional properties, dan Parseval relations. Nah, bagaimana bentuk dari properti transformasi Fourier ini? Bisa kita lihat secara
matematis untuk beberapa sinyal seperti ini dalam domain waktu bisa kita cek bentuk transformasi Fourier-nya. Misalnya kalau kita punya sinyal xt, maka transformasi Fourier-nya hasilnya adalah berupa sinyal dalam domain frekuensi, atau kita tuliskan ini X besar omega. Kalau ada sinyalnya adalah kita berikan sinyal 1 atau sinyal 2 ya, maka transformasi Fourier-nya pun menyesuaikan. Nah, properti linearity adalah kalau sebuah sinyal kita jumlahkan dengan sinyal lainnya, masing-masing sinyal ini mempunyai koefisien tertentu, maka hasil transformasi Fourier-nya adalah sama juga seperti kita menjumlahkan masing-masing hasil transformasi dari masing-masing sinyal dikalikan dengan masing-masing konstantanya. Kalau time shifting, pergeseran waktu, misalnya sinyalnya kita geser, kita lakukan di sini delay sebesar T0, maka bentuk transformasi Fourier-nya adalah ini. X W dikalikan E pangkat min J omega T0. Untuk frekuensi shifting, bentuknya seperti ini, maka yaitu E pangkat J omega 0T dikalikan dengan XT, maka transformasi Fourier-nya adalah X besar dengan domain frekuensinya adalah selisih dari frekuensi dengan frekuensi yang digesernya. Time scaling yaitu jika sinyal domain waktunya kita kalikan dengan sebuah konstanta A, maka hasil transformasi Fourier-nya adalah seperti ini. 1 per nilai mutlak dari A dikalikan dengan nilai dari transformasi Fourier-nya, tapi kita lihat domain frekuensinya adalah omega per A. Time reversal kita cerminkan, sinyal dalam domain waktunya menjadi X min T, maka hasil dari transformasi Fourier-nya adalah X besar min omega. Begitu pula untuk yang sifat duality atau simetri, yaitu kita lihat X besar T, maka hasil transformasi Fourier-nya adalah 2V X min omega. Untuk sifat diferensiasi dalam domain waktu, kita tuliskan seperti ini, sebuah sinyal xt berubah setiap saat, kita tuliskan seperti ini, ddt dari xt, maka hasil transformasi Fourier-nya adalah J omega dikalikan X besar omega. Ini adalah untuk sifat frekuensi diferensiasi, seperti ini, integrasi, konvolusi dari dua buah sinyal 1 dikonvolusikan dengan sinyal 2, transformasi Fourier-nya adalah seperti mengalihkan masing-masing hasil transformasi Fourier dari setiap sinyal. Kemudian multiplication, perkalian biasa dari dua buah sinyal. Kemudian sinyal yang bentuknya seperti ini, gabungan dari sinyal dalam komponen genap dan ganjil. Ini diperoleh nilai transformasi Fourier-nya dalam bentuk bilangan kompleks. Jadi ada bagian real dan imajiner-nya. Kemudian ini adalah sifat terakhir adalah relasi Parseval. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai rata-rata atau nilai kuadrat dari sebuah sinyal yang ingin kita cari, kita integrasikan dari minus hingga beta hingga,
diperoleh hasil seperti ini. 1/2V sama seperti mengintegralkan nilai mutlak dari hasil sinyal transformasi Fourier dalam domain frekuensinya kita kuadratkan. Tabel ini silahkan Anda simpan dengan baik, karena ini akan sangat berguna dalam kita menyelesaikan menganalisis sinyal yang non-periodik. Bagaimana cara mendapatkannya bisa Anda cek di perkuliahan sebelumnya. Kemudian ini disajikan bentuk transformasi Fourier untuk beberapa sinyal dasar. Misalnya sinyal impuls, kita simbolkan dot, maka hasil transformasi Fourier-nya 1. Kemudian sinyalnya cos, sin, dan lain-lain bentuk eksponensial. Ini adalah hasil transformasi Fourier-nya. Silakan tabel ini juga Anda inventaris, Anda arsipkan. Oke, sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Misalnya ada sebuah sinyal impuls. Misalnya sinyal impuls itu seperti ini, sinyal impuls. Oke. Kita gambarkan dalam koordinat xt terhadap t, dengan xt-nya adalah sinyal impuls. Sinyal impuls kan nilainya 1 ya, pada saat waktu t sama dengan 0. Yang lainnya nilainya 0. Kita gambarkan seperti ini. Sinyal impuls ini kita akan cari transformasi Fourier-nya dari tabel tadi kan nilainya 1 ya. Bagaimana nilai 1 itu diperoleh? Selain Anda dapat melihat perkuliahan sebelumnya, sekarang akan dibahas secara singkat saja. Diperoleh menggunakan definisi transformasi Fourier. Oke, kita masukkan ini sinyal impulsnya. Sinyal impuls kan nilainya 1 pada saat P sama dengan 0. Oke, berarti kita masukkan 1 dikali E pangkat min J omega T. Oke, kita substitusikan, kita integralkan, maksudnya diperoleh ini. Maka untuk T sama dengan 0, E pangkat 0 adalah 1. Ini adalah contoh sinyal impuls yang kita cari bentuk transformasi Fourier-nya. Jika kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk transformasi Fourier untuk sinyal impuls atau sinyal impuls dalam domain frekuensi. Kita lanjutkan, misalnya sinyal persegi atau square. Misalnya seperti ini ya, nilainya sinyalnya itu 1 untuk waktu yang kurang dari A. Dan nilainya 0 untuk waktu lebih dari A. Kita gambarkan secara grafis seperti ini. Nah, maka sinyal persegi dalam domain waktu ini kita akan cari dalam domain frekuensi. Kita gunakan definisi dari transformasi Fourier, kita substitusikan nilai xt-nya, oke, yang ada kan yang satu ini ya, dengan batas integrasinya seperti ini, dari A sampai A. Kita selesaikan integralnya, kita sederhanakan, masih ingat ya, kenapa muncul sin? Ingat kaidah Euler yang menghubungkan bentuk eksponensial dengan trigonometri. Lihat kembali, ini kita sederhanakan, bentuknya menjadi ini, menggunakan aturan trigonometri. Maka jika kita gambarkan secara grafis, bagaimana sih sinyal dalam domain frekuensi untuk sinyal square? Bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah sinyal persegi dalam domain frekuensi. Nah, sekarang kita lihat, kalau sinyal persegi ini kita simulasikan,
kita cari, misalnya nih, untuk yang sinyal persegi warna kuning, biru, dan merah, domain frekuensinya dari hasil simulasi diperoleh secara grafik, hasilnya seperti ini. Itu artinya bahwa variasi perubahan lebar sinyal persegi mengakibatkan lebar dan tinggi sinyal dari hasil transformasi Fourier pun bervariasi. Anda lihat, semakin sempit lebar sinyal pulsanya, sinyal square ini, berarti semakin sempit, kan yang paling lebar merah, biru, dan kuning ini. Anda lihat, dalam domain frekuensi atau sinyal hasil transformasi Fourier-nya akan semakin melebar frekuensinya, dan Anda lihat amplitudonya semakin rendah. Ya. Oke, sekarang kita akan gunakan transformasi Fourier untuk melihat respon frekuensi dari sebuah sistem. Misalkan kita akan melihat untuk sistem linear time invariant. Jadi, kita lihat dalam bentuk blok diagram seperti ini, jika sinyal inputannya berupa sinyal impuls masuk ke dalam sebuah sistem, maka sistemnya adalah linear time invariant, maka output atau respon sistemnya adalah respon impuls. Atau kita tuliskan seperti ini ya, HT. Respon impuls dalam domain waktu. Sekarang kalau ke dalam sistem ini diberikan sinyal input lain, katakanlah XT, maka respon sistem atau output sistem, misalkan YT adalah berupa hasil konvolusi dari sinyal inputan XT dengan respon impuls. Ini semua dalam domain waktu T. Sekarang kita akan rubah untuk mencari respon frekuensinya. Berarti domain T ini kita rubah ke dalam domain frekuensi. Caranya gunakan tools transformasi Fourier. Kita lihat impuls hasil transformasi Fourier atau respon frekuensinya adalah 1. Ya, dari yang tadi kita kerjakan, atau kita bisa lihat dari tabel sinyal dasar, kita mendapatkan hasil transformasi Fourier-nya 1. Sedangkan untuk XT, sinyal inputan XT, respon frekuensinya adalah X besar omega. Respon impuls, HT, respon frekuensinya adalah H besar omega. Dan respon sistemnya, yaitu YT dari hasil proses konvolusi, diperoleh Y besar omega, yaitu hasil perkalian dari X besar omega dan H omega. Nah, bentuk dalam domain frekuensi inilah yang dikatakan sebagai respon frekuensi dari sistem. Ada H omega maupun Y besar omega. Ini dikatakan sebagai respon frekuensi atau output sistem dalam domain frekuensi. Kita lihat contohnya. Misalkan, sebuah sistem linear time invariant dideskripsikan dalam bentuk persamaan keadaan seperti ini. DDT dari YT ditambah 2. YT sama dengan XT. Jika sinyal ini, sistem ini diberikan sinyal input adalah E pangkat min T UT, tentukan respon frekuensi dan respon sistem dalam domain waktu. Kita jawab.
Kita tuliskan kembali persamaan keadaan dari sistem linear time invariant. Kita akan rubah ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Oke, kita cek ke dalam tabel, gunakan tabel transformasi Fourier, kita lihat properti, ini kan ada bentuk diferensial dalam domain waktu atau time diferensial. Maka hasil transformasi Fourier-nya ini, dxt dt berarti j omega x omega. Kalau ini yt ya berarti simbolnya menyesuaikan. Oke, kemudian suku kedua dan ketiga nih, ya kita gunakan yang ini ya. Maka bentuk transformasi Fourier-nya dengan mudah bisa kita dapatkan seperti ini. Oke, bentuk ini kita dapatkan ya. Oke, setelah kita dapatkan, nah bagaimana respon frekuensi dari sistem? Berarti kan kita mau mencari perbandingan dari output terhadap inputan dalam domain frekuensi. Jadi tinggal kita bagi ya. Y-nya kan ini J omega ditambah 2 dibagi dengan 1. Atau kita buat seperti ini. Kita sederhanakan ya. Ini hasil penyederhanaannya. Nah, sekarang kita lihat inputannya. Inputannya adalah E pangkat min T UT. Sama, kita rubah ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Kita gunakan, Anda lihat, bentuk sinyal-sinyal dasar. Oh, ini ada ya. Nah, bagian yang ini. Hasilnya ini. Dengan, tentu saja berarti kalau di sini A-nya adalah 1. Maka hasil transformasi Fourier-nya adalah ini. Oke ya. Oke. Berarti kita dapatkan ini. Maka respon frekuensi sistemnya adalah ini ya. Inputan dalam domain frekuensi kita kalikan dengan respon impuls, respon sistem impulsnya dalam domain frekuensi. Oke, kita kalikan ini ya. Ini kali ini, kalau ini kita sederhanakan dari bentuk perkalian campuran menjadi seperti ini. Kalau bentuk seperti ini, inilah yang dikatakan sebagai respon frekuensi sistemnya. Ini bisa Anda plot ke dalam grafik. Nah, bagaimana mencari respon sistem dalam domain waktunya? Nah, kita gunakan inverse. Anda cek di tabel sinyal-sinyal dasar untuk transformasi Fourier, diperoleh ini. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai discrete Fourier analysis di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.